Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Philip Suparta dari Florida, USA. Beliau akan membawakan tema hutang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Hendrik Bun untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bapak. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun sore hari di Belanda dan juga malam hari di Indonesia, kami hadir di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur berterima kasih, di mana kasih setia Tuhan begitu baik buat hidup kami. Kami sudah dipimpin selama 1 minggu ini, di hari Sabtu ini, di hari Sabat yang Tuhan berikan ini, kami bisa bersekutu kembali, kami berkumpul kembali, kami diberikan waktu untuk bisa hadir, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, buka hati pikiran kami untuk bisa menerima firman yang hidup itu. Firman yang datang dari Tuhan sendiri. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang penuh dengan kehausan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah air hidup yang menghidupi kehidupan kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum hadir. Sekali lagi kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, segala kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan yang sempurnakan. Apabila mereka dalam perjalanan, Engkau pimpin perjalanan mereka, sehingga mereka tiba di tempat mereka dengan selamat. Dan kami mau serahkan kembali lagi Bapak Philip, yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar segala kata-kata, segala sesuatu yang akan dikatakan itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari opini, tapi Tuhanlah sendiri yang berkata-kata. Karena bukan kami yang berkata-kata, tapi Roh Bapa lah yang berkata-kata di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Segala teknologi yang sudah Tuhan berikan, Tuhan jaga, agar jalannya firman Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan kami semua di tempat ini ke dalam tangan Roh, supaya Roh berkuasa dalam pelajaran ini. Di dalam nama yang berkuasa Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. Yuk. Serahkan kepada hambanya Bapak Philip Suparto. Silakan Bapak. Alright. Hari ini kita mau bahas mengenai hutang. Seumur-umur saya jadi orang Kristen, belum pernah saya dengar topik ini dibahas ya di gereja. Setidaknya yang gereja-gereja yang sudah saya pernah hadir mengenai hutang. Padahal hutang ini sangat rampant ya. Terjadi di mana-mana, dari individual ke family, ke pemerintahan lokal, pemerintahan negara, sampai ke pemerintahan WHO atau UN pun juga. Hutang ini sudah menjadi gaya hidup. Jadi gaya hidup semua orang, yang Kristen, yang non-Kristen, and in between. Apa yang ada di benak kita waktu kita dengar kata hutang biasanya? Kita proaktif aja ya, sambil tanya-tanya. Apa yang ada di benak kita waktu kita dengar kata hutang? Yaitu besar pasak daripada tiang. Oke, ada lagi. Apa yang kita... Minjem duit. Nah, biasanya itu memang selalu ya, kata hutang itu lari-larinya pasti ke duit. Meskipun hutang itu kan tidak selalu duit ya, bisa ya, hutang kan bisa kata pinjem juga kan. Pinjem obeng, pinjem kursi, mau fellowship hari ini. Tapi konteksnya masih sama. Kalau kata mau pinjem atau mau hutang, pasti ada dikembalikan kan. Ada jangka waktunya.
di masa depan mau sejam lagi, sehari lagi, seminggu lagi, setahun lagi, ada jangka waktunya harus dikembalikan. Ya. Nah, hutang ini tidak lepas dari eh, firman Tuhan. Ternyata hutang ini juga masuk, diperhatikan juga sama Tuhan. Saya perhatiin dari kitab Kejadian ya. Pada waktu manusia diciptakan, dia itu free, bebas dari hutang. Tuhan kasih dari awalnya semuanya yang ada di bumi udah tuh milik lo. Apa yang ada di sini ambil, atur, kasih. Dari awalnya sudah diciptakan demikian. Jadi di benak Tuhan itu udah dipersiapkan, yang biasanya Pak Henry selalu katakan ada predestination. Tuhan sudah rencanakan untuk penyelamatan karena kita akan jatuh pada itu. Jatuh, akhirnya jatuh juga. Gara-gara dosa itu manusia menjadi susah. Gara-gara dosa itu. Jadi bondage. Biasanya kalau kita kata hutang, itu association-nya ke orang yang miskin. Pasti orang ini nggak punya, dia kekurangan, jatuh miskin, nggak mampu, akhirnya meminjam dari yang mampu atau yang lebih kaya. Tapi kenyataan nggak begitu kan? Hutang itu bukan berarti, tidak punya hutang berarti tidak berarti orang itu kaya. Setuju ya? Tidak punya hutang itu bukan berarti orang itu kaya. Yang orang kaya pun itu punya hutang. Ada dua macam hutang kan? Hutang dari perusahaan, commercial debt, dan individual debt. Nah, yang kita mau bahas adalah hutang ini dalam konteks apa yang dilihat Tuhan untuk kehidupan finansial kita. Tuhan bantu untuk kita mengerti bagaimana kita sebagai orang percaya melihat biblical konteks mengenai hutang. Ya. Karena hutang itu adalah bentuk, firman Tuhan mengatakan hutang itu bondage. Maunya Tuhan kita itu tidak ada bondage. Makanya waktu Adam, Eve jatuh dalam dosa, ya, itu kita menjadi budak dosa. Ada slavery, perbudakan. Menjadi budak dosa. Konteksnya Tuhan selalu dari awalnya memberi kita kebebasan, freedom. Ya, nggak punya master kecuali Tuhan sendiri, yaitu sebagai Bapa rohani kita. Tetapi karena dosa, kita menjadi budak dosa. Itu akibat dosa. Ya. Nah, bolehkah orang Kristen berhutang? Bolehkah orang Kristen berhutang? Coba dijawab. Bolehkah orang Kristen berhutang? Boleh. Nah, Boleh, asal jangan pelan. Jangan pelan. Kurang Jadi, detail nih Pak. Utang apa dulu? Detailnya utang apa dulu? Hutang apa? Hutang nyawa. Ya, utang babi kecap saporsi. Nah itu boleh banget Pak. Hah?
Ya, di topik ini kan kita taruh Deuteronomy. Masih saya taruh share screen ya. Ya, screen Deuteronomy. Oke. Ulangan. Ya, Ulangan 15 ayat 6. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya. Ini kirim dulu. Kamu akan meminjamkan uang kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminjam. Kamu akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai kamu. Ini ayat ini banyak dipakai di sebagian gereja-gereja di Amerika yang percaya bahwa Amerika ini adalah New Israel, bangsa Israel baru. Karena sejak Perang Dunia Kedua selesai, kenyataannya ayat 6 ini terjadi di Amerika gitu loh. Ya. Seluruh dunia dipinjemin sama Amerika. Orang terutama negara-negara yang sudah hancur itu akibat perang, semuanya punya hutang sama Amerika. Sampai sekarang pun mereka belum pernah bayar balik. Dia menguasai banyak bangsa melalui dolarnya, tetapi mereka tidak menguasai Amerika. Ya. Nah ini kalau kita baca bahasa Inggrisnya, for God, the Lord thy God bless thee as he promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow, shall reign over many nations, but they shall not reign over thee. Ya. Kita banyak berkata mengenai pinjamannya, tapi message-nya masih sama, bahwa hutang atau pinjaman itu harus dibayar balik. Poinnya masih sama. Nah, pinjaman yang Tuhan mau adalah kalau kita baca dari awalnya konteksnya, nah ini kan ayat 6 ini sambungan dari ayat 1 sampai 5-nya ya. Tujuannya pinjaman yang Tuhan mau, debt itu arah. Jadi pinjaman itu harus dibalikin. Tujuan meminjamkan itu adalah untuk menolong orang-orang miskin, saudaranya. Nah, kalau kita di ayat sebelumnya 1 sampai 5, kalau kita itu setia mengikuti firman Tuhan, dia akan memberkati. Dia akan memberikan berkat yang membuat kita bisa meminjamkan tapi tidak pinjam. Mau jadi head, not the tail. Nah ini minjam ini kita dalam konteks pinjaman untuk orang-orang yang miskin, membutuhkan, yang tidak boleh ada bunganya ya. Nggak boleh ada bunganya. Nah, coba kita baca lagi di ayat 1-nya sampai 5-nya biar jelas. Pada akhir tiap tahun ke-7, kamu harus mengadakan penghapusan hutang. Ini di hukum Amerika dipakai ini. Kalau kita punya kredit kita nggak bisa bayar,
dalam 7 tahun hilang itu. Amerika melakukan ikutin hukum ini. Kita punya hutang 7 tahun nggak bisa bayar, hilang. Credit score-nya lunas lagi. Chapter 11 hilang. Beginilah caranya setiap orang Israel yang meminjamkan uang kepada orang sebangsanya. Ini agak beda ya. Kalau di Amerika sebangsanya, di sini itu banyak bangsa. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya, this is the manner of the release. Every creditor that lendeth out unto his neighbor shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord release. Nah, ini Musa bikin aturan ini melalui Musa. Pada saat itu Israel kan bangsa yang baru terbentuk. Semuanya ini masih saudara semua. Dari 12 suku, dari 12 anaknya Jacob. Jadi ini masih saudara. Jadi maksudnya itu utang ini ditujukan, menghapuskannya untuk saudara-saudaranya. Tapi untuk orang asing, ayat ketiganya, kamu boleh menagih uang yang kamu pinjamkan kepada orang asing. Tetapi tidak boleh menagih lagi uang yang kamu pinjamkan kepada orang sebangsamu. Inggrisnya, of a foreigner thou may exact it again. Boleh minta ditagih. Tapi untuk but that which is thine with thy brother, thine hand shall release. Harus direlakan, dilepas dari saudaranya. Itu loh. Jadi antara orang, kalau kita konteksnya orang percaya ya, saudara bukan berarti saudara saudara, tapi sama-sama orang percaya kita lepaskan. Itu nanti masuk di dalam kategori yang grace itu ya. Jadi 4. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu di negeri yang diberikannya kepadamu. Maka di antara bangsamu tak akan ada orang miskin. Let me see. Number 4. Save when there shall be no poor among you, for the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord thy God gave thee for inheritance to possess it. Ini yang dimaksud humanized debt slavery. Orang-orang yang berhutang ini, saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Israel, pada waktu mereka punya hutang, mereka dalam kesusahan, harus dipinjamin tidak pakai bunga. Tahun ke-7 pun kalau mereka tidak bisa bayar, harus dilepas. Ya. Ada yang menjadi budak karena nggak bisa bayar, menjadi budak itu hanya boleh 6 tahun, tahun ke-7 pun itu harus dilepas. Humanized debt slavery. Kenapa? Hutang itu selalu mengikat orang yang berhutang. Kita ngomong lagi, jadi gimana? Apa kita nggak boleh hutang? Hutang untuk rumah. Saya punya hutang untuk rumah. Pak Hendrik punya banyak hutang untuk rumah. Kita nggak boleh. Nah, ini ada perbedaan antara hutang perorangan, antara saudara dengan saudara, atau orang dengan perusahaan. Karena mempengaruhi relationship ya. Mempengaruhi relationship. That is severe problem di dalam culture. Sangat relevan sekali, sangat nyata sekali problem debt itu di Amerika. Karena Amerika ini negara yang ekonominya terputar oleh karena hutang.
Kalau nggak ada hutang, mati ekonominya Amerika. Saya tunjukkan ini ya, shocking kenyataan. Ini masih sharing ya. Ini hutang yang ada setiap detik. Live. Ini live nih. Ya, utang jalan terus nih. Ini live. Hutangnya bangsa negara Amerika 32 T dolar. Bukan 30 T rupiah, 30 T dolar. Ini jalan terus ini. Bukan setiap detik lagi, sebelum 1 detik pun jalan terus. Naiknya berapa, turunnya berapa, jalan terus ini. Ya. Ini utangnya Amerika. 32 triliun. Nah, ekonomi Amerika ini dijalankan oleh utang ini terus. Ya. Nah, orang Amerika yang percaya sebagai orang Kristen atau yang bukan Kristen pun, semuanya sama. Kita nggak hati-hati di dalam kehidupan utang kita, akhirnya menjadi budak utang itu sendiri. Banyak mayoritas perceraian di Amerika itu salah satu penyebab terbesarnya itu oleh karena financial problem, yaitu utang. Mereka spend lebih banyak daripada pendapatannya. Mereka terlalu terbuai dengan marketing, barangnya terlalu bagus-bagus, murah-murah, dan bisa beli dengan hutang. Akhirnya hutang, bunganya antara 12%, kredit card itu bisa 24%. Akhirnya nggak mampu bayar, kejepit utang. Nah, meskipun 7 tahun hilang, tapi selama 7 tahun itu kreditnya mereka hancur. Mereka hancur, mereka bisa macam-macam konsekuensinya. Jadi balik lagi, ini kehidupan bangsa Amerika yang kita bisa pakai sebagai contoh ya, bagaimana hutang itu ada. Padahal ada statistik waktu itu, bukan statistik, survei ya. Kalau Amerika ini bikin pajak penjualan, sales tax, 12%, maksimum 12%. Jadi setiap orang yang beli barang, kaya, miskin, dan in between, beli barang apapun juga, bayar 12% sales tax, Amerika ini tidak perlu ada pajak. Karena begitu banyaknya sales di Amerika, begitu aktifnya marketing di Amerika, dengan 12% sales tax saja, itu kita nggak perlu punya pajak pendapatan. Makmur sekali Amerika, sangat makmur. Kita lihat ya, nih, household asset di bawah ini. Utang kita 32 T. Kekayaan rakyat Amerika 156 T. Total kekayaan negara Amerika 195 T. Ini 2 juta triliun. Tapi utang yang dipakai untuk foya-foya, kasih sana, kasih sini, semua macam-macam, diambil dari Social Security. Ini uang pensiunan saya, uang pensiunan Pak Hendrik, Pak Daniel, semua. Diambil dari sini. Makanya kita diundur-undur. Tadinya dari 59 ke 62, ke 65, ke 67. Untuk bagian saya full retirement itu naik ke 67. Mungkin zamannya
Pak Hendrik nanti bisa ke 70 itu. Medicare liability untuk asuransi kesehatan. Diutangin juga uang dari situ. Kita uang yang sudah bayar itu diambil, diutang situ. Jadi orang-orang yang dari luar itu yang nggak tahu, dipikir, wah Amerika hutang besar, dia utang dari China. Utang terbesar, tidak ada artinya. Utang ke China itu cuma 1 T. Yang diambil ini uangnya rakyat sendiri nih. Dari Social Security, dari medical limit, dari yang lain-lain, total utangnya banyak. Semuanya utang. Malah Indonesia utangnya itu kecil sekali. Coba saya tunjukkan ya. Indonesia menangani utangnya bagus. Nih Indonesia, national debt nggak sampai 1 T, 629 billion dollars. Ya. Dia cuman public debt-nya itu cuman 45%. Amerika 92%. China 81 lebih, hampir 82. Jepang apalagi, aduh utangnya gede banget. 300% dari GDP. Itu Jepang. Ya. Nah, balik lagi. Ya. Hutang. Kita baca ke Roma 13 ayat 8. Gak enaknya Bible study di Zoom gini kayak ngomong sendiri, nggak kelihatan orangnya, sepi banget. Roma 13 ayat 8. Janganlah berutang apapun kepada siapapun juga, kecuali berutang kasih terhadap satu sama lain. Sebab orang yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi semua hukum Musa. Ini anjuran dari Alkitab adalah jangan utang. Di Keluaran Exodus 22:14. Kalau seorang meminjam seekor ternak, lalu ternak itu terluka atau mati pada waktu pemiliknya tidak ada di tempat kejadian itu, yang meminjam harus membayar ganti rugi. Jadi poinnya selalu sama ya. Boleh utang, tapi harus bayar balik. Supaya apa? Supaya kalau itu interrelational antara teman, keluarga, tidak merusak hubungan. Saya rasa banyak dari kita, kalau bukan semuanya ya, pernah mengalami itu ya, dipinjam sama teman atau gimana. Meskipun kita tidak minta balik, orang itu pasti menghindar kalau dia nggak bayar balik. Karena ada perasaan bersalah, ada conviction ya. Nah, itu menjadi beban loh, merusak relationship. Tuhan tidak mau kita itu punya beban. Karena firman Tuhan mengatakan di Proverbs, coba kita lihat Proverbs 22. Proverbs 22 ayat 7. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya, orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Lebih tepatnya ke bahasa Inggris, bukan hanya dikuasai ini. Loh, kok beda?
Oh, 22 ayat 7. Okay. The rich rules over the poor. The borrower is servant to the lender. Jadi budak, jadi hamba dari yang meminjamkan. Ini akibatnya. Jadi bukan burden, tapi lebih ke arah slavery ya. Lebih ke arah slavery, perbudakan. Karena kita kalau sudah antar teman, antar family, itu udah menyangkut ada bonding yang dirusak kalau tidak dibayar balik. Tapi beda dengan perusahaan dengan perusahaan atau individual dengan komersial ya. Beda, kayak pinjam sama rumah itu pinjam sama bank. Tidak ada relationship manusia dengan manusianya, tapi dengan institution ya. Itu pun juga konsepnya masih sama, prinsipnya masih sama, adalah kita harus bayar balik. Hutang yang diizinkan sama Tuhan adalah manage debt, ya, manage hutang yang bisa ditanganin. Kita harus bisa hutang yang kita tanganin untuk bisa membayar balik. Seperti rumah misalkan. Kita beli rumah hutang. Nah, boraknya itu kan rumah. Masih ada down payment, kan rumahnya 100 juta. Taruh DP 20 juta. Nggak bisa bayar pun, bank itu masih bisa ambil 20 juta. Masih bisa ambil rumahnya itu dijual untuk cover, untuk ambil alih, bayar balik yang 80 juta gitu. Kecuali kalau drop benar-benar ya. Tapi itu jadi hutang yang kita bisa manage, kita tahu kalau terjadi apa-apa kita itu bisa bayar balik. Itu yang diizinkan untuk menghindari kita sampai menjadi budak utang itu sendiri. Ya. Nah. Lalu gimana kalau hutang itu nolong orang lain? Wah, ini nggak terlalu jauh dari sekarang. Sekitar 10 tahun lalu, saya bantu teman untuk beli mobil mewah, mobil mahal. Karena kreditnya dia nggak cukup, dia minta bantuan saya untuk beli. Yang gobloknya saya karena teman dekat, saya beliin. DP-nya saya punya, kreditnya saya punya, dia yang bayar bulanan. Waktu saya ke Indonesia urusan bisnis, bulan ketiga saya dikejar sama bank. Istri saya kasih tahu, kamu diteleponin terus sama bank, ditagih hutang. Saya marah sama teman saya, kenapa kamu begini? Ini menghancurkan kredit saya. Wah, nanti saya bayar, saya lagi susah. Ya kamu yang lagi susah. Tapi ini utangnya tiap bulan kan harus dibayar bulanannya. $600 lebih. $650 per bulan. Saya lagi nggak banyak cash untuk nutupin. Dan saya juga nggak mau, saya udah taruh DP-nya di situ. Saya sudah pakai nama saya. Kalau saya mau bayar lagi tiap bulannya sampai dia mampu bayar, berarti saya kejeblos 2 kali, saya pikir. Hancur deh nama saya pikir gitu. 1 bulan nggak dibayar, 2 bulan nggak dibayar. Waduh, bang sudah kejar terus, mau ditanya mobilnya di mana. Nah, ini kesalahan yang saya lakukan. Ya.
Proverbs, kita baca Proverbs lagi 22 tadi. Ini ayat 26 dan 27. Janganlah berjanji untuk menanggung utang orang lain. Nanti jika engkau tidak sanggup melunasinya, tempat tidurmu akan disita. Maksudnya sampai kita nggak bisa tidur. Itu waktu itu saya stres berat. Sampai 3 bulan dia nggak bayar. Saya nggak mau bayar juga. Saya diemin aja. Waduh, akhirnya saya cari perusahaan yang bisa saya hire untuk cari mobil itu di mana. Ternyata disembunyiin di garasi tempat lain. Cari untuk disita. Gitu loh. Namanya itu skipper di sini. Jadi orang perusahaan yang jasanya adalah mencari mobil-mobil atau alat-alat berat atau apa yang punya perusahaan yang nggak dibayar, mereka langsung datengin, dia ambil langsung. Nggak ketemu-ketemu. Wah, itu selama 3 tahun on and off. Nanti bayar, nanti nggak bayar, nanti bayar penuh. Udah nunggak 3 bulan, dia bayar 1 bulan. Nunggak 3 bulan, dia bayar 2 bulan. Nunggak lagi 2 bulan, dia bayar 1 bulan. Nanti bayar 3 bulan. On and off, on and off. Sebentar-sebentar saya dicari, bang, kepala saya pusing banget. Udah. Nah ini saya melanggar firman Tuhan. Akibatnya apa? Relationship saya jadi renggang. Ya. Kebaikan yang saya disalahgunakan. Saya jadi stres. Hubungan sama istri jadi agak tense. Ya. Karena urusan apa lagi? Urusan hutang. Put up security untuk teman. Jangan berjanji untuk menanggung utang orang lain. Kita mau bisa melakukan itu kalau kita tahu memang kalau menanggung begitu, kita sudah siap rela untuk membayarnya dan merelakannya. Baru itu oke. Tapi kalau kita hanya untuk menjadi tanggungan, firman Tuhan mengatakan jangan. Matius 5:42. Kalau orang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah kepadanya, dan jangan juga menolong orang yang mau meminjam sesuatu kepadamu. Ini yang Tuhan mau adalah meminjamkan dengan kerelaan. Apa yang kita relakan, itu yang kita pinjamkan. Untuk siap kalau dia tidak bayar balik, ya kita lepas. Tidak ada sakit hati dan tidak ada stres, tense. Kita tidak merasa berbudak. Tapi orang yang tidak bayar balik, yaitu melawan firman Tuhan tadi, bahwa setiap utang itu harus dibayar balik. Nah, urusan dia yang nggak mau bayar, dia jadi salah tingkah sendiri, dia merasa bersalah, menghindar, hubungan jadi itu. Tapi bagian kita adalah kita sudah lakukan apa yang terbaik dan nggak ada beban lagi di hidup kita. Ya. Karena meminjamkan, firman Tuhan meminjamkan lebih baik daripada hutang. Giving to bless is better than to be blessed. Giving is better than borrowing. Kita lihat di Leviticus 25 Leviticus Imamat
25 ayat 37. Kenapa ini tidak ada di sini? 37-nya. Bahasa Indonesia. Kenapa ini? 37-nya nggak ada di Indonesia. Siapa yang curi? Ada yang bisa jawab. Kenapa tidak ada 37-nya? Oke, bahasa Inggrisnya. Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy virtual for increase. Yang Tuhan mau adalah meminjamkan tidak pakai bunga. Tujuannya untuk membantu saudara-saudara di antara kita yang miskin. Tadi dengan prinsipal yaitu bahwa kita memberi tidak pakai bunga. Kalaupun dia tidak bisa bayar, kita sudah merelakannya. Nah, balik tadi ke mengenai humanized debt, di zamannya Musa, di zaman Perjanjian Lama, orang yang tidak bisa bayar itu dia mengabdikan diri menjadi servant, menjadi pembantu selama 6 tahun. Tahun ke-7 dia harus dilepaskan supaya dia bisa bebas lagi. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan itu mau bahwa tidak ada orang miskin. Mereka diberi kesempatan untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri kembali. Bagusnya hukum Amerika yang kita boleh salut lah, bahwa sistem 7 tahun ke-7 dihilangkan itu adalah kesempatan untuk orang-orang ini yang jatuh di dalam debt, hutang ini bisa bangkit kembali. Ya, berkesempatan. Hutang itu balik membuat kita jatuh di dalam berbagai macam percobaan dan freedom. Ya, freedom. Yohanes 8:36, Tuhan Yesus mengatakan kalau anak, if the son sets free, he's free indeed. Kalau anak itu sudah memberi kebebasan, kemerdekaan, kita itu merdeka. Itu yang Tuhan mau. Merdeka bukan hanya merdeka di dalam kehidupan spiritual ya. Yang konteks yang kita bahas hari ini adalah mengenai kehidupan natural kita. Ya, Tuhan membebaskan kita pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita bebas dari kuk dosa. Tetapi dalam kehidupan jasmani kita, Tuhan juga mau bahwa kita itu sampai tidak sampai diperbudak oleh hutang. Firman yang mengatakan bahwa jangan khawatir akan hari esok, bla bla bla, ya kan? Yaitu supaya kita itu tidak hidup, wah, utang kredit card buat yang nggak perlu-perlu, dengan pikiran bahwa besok toh masih ada gaji lagi, besok ada ini lagi. Nah, ini bahayanya. Kita menganggap seolah-olah the future is guaranteed gitu ya. Yakobus 4:13-15 kan mengatakan jangan bikin rencana di masa depan, aku mau ke sini, ke sini. Tetapi berkatalah kalau Tuhan izinkan, if the Lord's will, we will do this. Kita masih ada kepercayaan iman bahwa ini kalau Tuhan izinkan ini. Tapi kita harus punya plan yang tidak membuat kita ini kecekik hutang. Mayoritas dari pinjaman, meminjam hutang berhutang itu
itu karena biasanya berdasarkan assumption bahwa saya ada pendapatan segini, sini, terus di max out. Misalkan 90%-nya, 50%-nya untuk dijadikan hutang. Hutang yang tidak tentu, tidak pasti kita bisa membayarnya. Ada hutang yang seperti misalkan, saya juga mengalami ini. Teman pinjam uang untuk bisnis. Nah, dia sendiri nggak punya modalnya. Dia punya ide, dia pinjam uang untuk bisnis. Sedangkan hari-hari kebutuhan dia itu juga kembang kempis, terikat. Nah, ini kan tidak bijaksana ya. Kalau dia tidak berhasil, udah pasti dia nggak bisa balikin. Karena hari-harinya sendiri, dia juga Senin Kemis. Gitu. Tapi tetap aja dia mau hutang. Akhirnya dia nggak bisa bayar. Teman yang sama, hutang ke sahabat saya juga. Saya pinjam ini untuk beli mobil 100 juta Daihatsu untuk kerja sebagai Grab Uber driver, waktu itu Uber driver. Berjalan lancar, mungkin ada berapa ya? Udah 6 tahun kali. Tapi ada COVID pada waktu itu, ambles. Nggak tahu gimana itu nasib mobil utangnya. Sepertinya hilang. Sebab dia telepon lagi ke saya, mau pinjam. Saya bilang, kenapa? Kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Nggak bisa jawab. Ya, saya nggak kasih apa-apa. Nah, itu akibat dari unwise decision ya. Presuming the future is guaranteed. Anggap bahwa itu semuanya udah pasti terjadi. Kita utang ini ada penyebabnya. Untuk mengetahui kenapa sampai terjadi utang, kenapa? Kemalasan. Salah satu. Proverbs 6 sampai 11. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas. Tapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Ini prinsip saving ya, menabung. Kerja keras, menabung. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku ngantuk. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Orang jahat dan kurang ajar membohong kemana-mana. Pemain mata mempersyarat untuk menipu. Bla 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 bla. Nah, ini salah satu symptoms yang karena nanti akhirnya dia kekurangan, dia mau berusaha ini itu, tidak ada tabungan untuk melakukan apa yang dia
pengen lakukan. Jadi akhirnya apa? Hutang. Bahkan untuk kehidupan sendiri pun sampai kekurangan. Padahal Alkitab seperti Paulus mengatakan, aku bisa hidup miskin pun bisa hidup dengan kekayaan juga tidak membuat dia berubah. Dia bisa hidup dengan keadaan apapun gitu. Nah, ini kalau karena kekurangan dia tidak mengerti cara menanganinya, akhirnya dia jatuh dalam hutang. Banyaklah teman-teman juga, saudara, yang hutang sini jadi ngegangguin teman-teman yang lain, ataupun di grup-grup juga ada juga tuh. Pinjam sini, nanti udah lewat gantian pinjam yang lain, hidupnya hanya loncat-loncat begitu aja, cari pinjaman. Nah, jadinya merusak hubungan dan kehilangan kepercayaan. Padahal firman Tuhan mengatakan nama itu lebih berharga daripada emas dan perak. Harus dijaga benar-benar. Dengan nama itu kita bisa bangkit. Di Amerika itu dengan kredit, kita ada sistem kredit score ya. Kalau nama kita baik, kredit skornya tinggi, kita bisa dapat kredit card, namanya kredit kan, kredit card, kartu kredit. Makin nama kita makin baik, kreditnya makin tinggi. Levelnya itu bisa tinggi. Ya. Saya punya kredit itu tinggi, ditawarin kredit sampai 5 biji, 10 biji, saya tutupin. Hanya 3 biji aja kalau mau, dulu. Hanya dengan kredit card aja, saya bisa pakai itu untuk beli rumah. Saking banyaknya itu kredit. Bisa bayar rumah penuh tuh. Nah, orang yang namanya dijaga, jadi dia bisa makmur dengan uangnya orang lain karena dipercaya. Dia bisa menangani keuangannya. Dipercaya dengan hutang pun dipercaya karena dia tahu dia akan berusaha untuk selalu menjaga namanya dan membayar kembali apa yang dipinjamkan. Proverbs 6 Amsal 6 ini menunjukkan bahwa kemalasan tidak bisa nabung, salah satu penyebab orang jatuh di dalam hutang. Proverbs 22 26-27. Oh, yang tadi menanggung hutang orang lain. Investment, unwise financial decision. Nah, untung teman saya ini akhirnya mampu membayar kembali sampai selesai lunas. Tapi sempat selama 4 tahun kredit saya jungkir balik. Akibat dari ketidakbijaksanaan financial decision, keputusan financial saya menanggung utang orang lain. Mereka nggak mau tahu bahwa yang punya mobil itu teman, yang bayar teman. Pada waktu beli itu atas nama saya. Nggak bayar ya, nama saya yang hancur-hancuran. Hancur total udah. Saya harus bangun kembali. Selesai sudah. Sekarang udah tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Greed. Salah satu dari penyebab orang jatuh ke dalam lubang hutang. Lukas 12
15. Kemudian kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah. Jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Jangan serakah. Keserakahan inilah yang membuat orang juga jatuh di dalam kehidupan finansial mereka. Akhirnya larinya kemana? Ke hutang. Wah, saya lakukan ini. Aku lagi salah nih, lagi rugi. Pinjemin gue dong. Bahkan orang ke kasino pun udah rugi, pinjem temen. Dulu saya pergi sama teman-teman nih ke Las Vegas. Sampai 3 hari. Waduh, nggak tidur. Saya perhatiin teman saya. Akhirnya kurang. Kita pulang mau ke Los Angeles. Di tengah jalan masih ada kasino lagi. Tanya-tanya, lu ada nggak 500? Lu ada nggak 1000? Pinjem dulu dong. Main lagi, utang untuk judi. Karena keserakahan. Tuhan melarang itu. Proverb 15:27. Sama juga. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa menjual sogok akan hidup bahagia. Membenci. Tidak halal. Nah, greed. Keserakahan. Salah satunya lagi, ya ini yang paling bahaya ini. Pride. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 apa nih? 1 Yohanes. Loh. Why? Hei, kok bab 1 terus? 1 Yohanes 2, oke, bahasa Inggris. Ayat 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but it is of the world. Ini karena kesombongan. Baru ada orang-orang tertentu dari grup-grup suku-suku tertentu ya. Juga di Amerika ada grup-grup tertentu. Gajinya nggak seberapa, tapi maunya main merek. Mesti beli Louis Vuitton. Mesti naik Mercedes. Saya suka lewat rumah-rumah ini. Ini rumah sama mobilnya. Rumahnya harga segini, mobilnya harganya separuhnya. Itu utang lagi. Gila bener. Tentengannya Louis Vuitton, Michael Kors. Nah, itu karena pride ya. Mereka pengen hidup bergaya, bisa bersombong-sombong. Nelo. Akhirnya, padahal statistik menunjukkan di Amerika lagi nih. Orang Amerika itu rata-rata tabungannya itu cuma cukup untuk 1-2 bulan. Kalau sampai kehilangan pekerjaan, dalam 2 bulan tidak ada bekerja lagi, mereka jadi bambung, gelandangan tuh. Karena tidak ada saving. Ada grup tertentu lebih parah lagi. Yaitu karena tadi, maunya show off. Bisa, pokoknya kelihatan, wah, nah itu. Padahal
nggak seberapa. Nah, ini akibat-akibat yang membuat seseorang bisa jatuh di dalam hutang. Beli Louis Vuitton hutang, beli Nike hutang, beli apalagi macam-macam merek-merek hutang semua, tapi nggak bisa bayar. Beda kalau hutang pakai kredit card, 1-2 bulan saya ada duitnya kok, saya hanya pakai kredit card untuk ngumpulin points. Nah itu bijaksana namanya, itu boleh belajar dari Pak Hendrik tuh. Akhirnya bisa pulang ke Indonesia gratis pakai poin, bisa bayar hanya pakai kredit card hanya untuk ngumpulin poin supaya bisa dipakai terbang gratis, hotel gratis. Nah itu wise decision. Practical 5 indikator hal-hal yang membuat kita tidak bijaksana di dalam menangani hutang. Kita tidak bisa dengan mudah membayar. Kalau kita tidak bisa mudah membayar, misal hutang hari ini, saya beli misalnya beli panci harganya 200, apa saya hutang kredit card. Nanti rekening muncul akhir bulan, saya tinggal bayar penuh aja. Nah kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita tidak punya uangnya, ya jangan dipakai. Kalau tetap dipakai, itu namanya unwise borrowing, pinjam yang tidak bijaksana. Karena apa? Kedua, karena tidak punya tabungan untuk membayar itu segera. Atau spend lebih daripada yang seharusnya, sehingga untuk membayar itu ngambil dari dana yang sudah ketat untuk kehidupan yang lain itu. Tidak bisa menabung, tadi tidak punya tabungan, ini tidak bisa nabung. Tiap bulan income berapa, ya dihabiskan berapa, nggak bisa nabung. Begitu ada kesulitan, akhirnya harus utang. Lah kalau bulanannya udah nggak bisa nabung, ada kesusahan, harus utang. Bagaimana dia bisa bayar? Karena bulanannya sudah nggak cukup. Akhirnya terbelenggu sama hutang, jadi budak hutang. Beli barang yang tidak perlu, yang menjadi liability, bukan yang akan growth. Counternya untuk bisa memakai hutang dengan benar adalah 5 practical lessons, lessons ya, wise borrowing. Kita harus punya margin yang cukup untuk bisa membayar bulanannya. Misalkan, income-nya 10 juta. Saya beli barang, mau ngutang nih, beli motor 10 juta. Saya taruh 50%. Nah, itu marginnya cukup. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya bisa jual motor itu, menutupin hutang. Saya nggak sampai kecekik hutang. Karena value-nya cukup. Bayaran bulanannya yang tidak membuat kita itu terpengaruh dengan kemampuan kita untuk bisa bayar. 2. Ketiga, aset yang bisa dijual cepat untuk bayar hutang itu. Jadi harus ada aset yang, terutama aset yang bukan down, turun, tapi naik. Seperti rumah misalkan. Rumah jangka panjang itu selalu naik. Akan turun. 100 tahun rumah yang beli, sekarang
pasti lebih tinggi dari 1 tahun yang lalu, atau 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Pasti lebih tinggi. Itu wise investment. Aset yang good potential, yang monthly bisa menghasilkan income, investment itu. Itu utang yang menghasilkan income. That's okay. Potential growth, yaitu naik harga. Ada pepatah Amerika begini. Aset itu put money into your pocket. Aset put money into your pocket. Liabilities take money out of your pocket. Aset itu menghasilkan uang ke kantong kita. Kalau liabilities, liability itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang bisa bantu? Liability itu apa bahasa Indonesia? Seperti kayak risiko itu loh Pak. Hah? Liability ya cost ya. Liabilities. Seperti risiko itu loh Pak. Liable, beban. tanggungan. Tanggungan, Beban, ya, beban. beban. Tanggungan, liability. Jadi liability itu akan menyedot keuangan kita. Kalau aset itu akan menambah keuangan kita. Ya. Itu harus kita tahu. Orang dunia pun mengerti hal ini. Jadi sedih kalau orang Kristen, orang percaya tidak mengerti prinsip ini gitu loh. Oh, apa kata Tuhan lah, terserah Tuhan lah. Doa aja lah. Ini banyak penyakitnya orang percaya begitu. Sering sekali saya lihat orang-orang itu berdoa. Loh, lah kalau kita sudah dikasih rezeki tiap bulan, dapat income, nggak bisa nanganin dengan cara spending yang tidak benar, menangani utang yang tidak benar, terus minta Tuhan yang suruh nanggung utang kita lagi, Tuhan tinggal ngomong, kan saya sudah kasih. Kamu yang tidak bisa menanganinya, ya terserah kamu jungkir balik mau doain gimana pun. Tanggung sendiri. Apa yang kita bisa tanggung, Tuhan akan lepaskan supaya kita tanggung sendiri. Yang kita tidak bisa tanggung, bayar dosa, misalnya, ya Tuhan yang ambil alih. Selama kita bisa nanganin, ya diam aja. Itu kesalahan kita sendiri. Ya, itu. Jadi 10:37. Ini yang bisa kita pelajarin. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, memukul saya dan mengkoreksi saudara-saudara semua. Semoga kita tidak jadi budak utang. Itu firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak, kami ucap syukur pagi ini, malam ini kami boleh menggali kebenaran firman Tuhan mengenai masalah utang. Dari awal kejadian sampai akhir hidup kami, Engkau sudah merencanakan bahwa kita ini hidup bebas, merdeka. Seperti kita masih dalam suasana hari kemerdekaan Indonesia, topik ini sangat tepat untuk kami pelajari bahwa umat-Mu juga boleh merdeka di dalam segala perkara. Ajar kami, bimbing kami ya Roh Kudus untuk mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan supaya kami hidup bebas dari hutang, dari cekikan, perbudakan hutang ini. Dengan menangani keuangan yang sudah Engkau percayakan kepada kami dengan benar. Dan kami boleh memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam segala kondisi dan keadaan keuangan kami juga.
Terima kasih. Bukakan hati, pikiran, telinga kami, biar firman itu tertanam di tempat yang paling dalam. Kau memberi pengertian kepada kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengatakan, Yeremia 29:11, "For I know the plan I have for you." Aku tahu rancanganku untukmu, bukan untuk merusak, membinasakanmu, tapi untuk membuat kau prosper. Itu firman Tuhan, dan kami berpegang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Philip. Amin. Thank Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Thank Terima you. kasih sudah membekali kami dengan pemahaman firman Tuhan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, saya silakan. Saya, Bu. Iya Amin, Bapak. Bapak Ibu. Ya, sabar. Oke, intinya itu segala sesuatu itu untuk mencukupi gitu. Jadi rumusnya untuk mencukupi. Kalau kita utang pun kita harus tahu bisa mencukupi untuk bayar hutangnya. Dan yang tadi disenggol juga oleh Pak Philip tentang kesombongan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya kredit bukan makin sombong gitu, tetapi kita makin hemat gitu. Bisa hemat di sisi manapun kita hemat untuk bisa nutup utang itu. Sehingga utang itu bisa lebih cepat dibayar, terutama untuk seperti kita mau beli tanah gitu. Nah, ini cuma pengetahuan aja. Kalau kita beli tanah, nggak punya duit, kita pinjam bank, dan kita sudah hitung kemampuan kita per bulan umpamanya 20 juta. Dan dalam perjalanan, kita akan menghemat dalam sisi manapun. Kalau bisa kita cicil 30 juta, bukan 20. Begitu ada uang lebih kita tutup. Bukan 20 lagi, tapi 30 begitu. Sehingga yang kita hutang untuk membeli tanah itu lebih cepat tertutup begitu. Hutangnya itu. Dan kalau sudah tutup, kita lagi, karena sudah terlatih. Kita beli tanah lagi. Hutang lagi, kita cicil lagi. Karena begini, seperti kita beli tanah, di tahun 2023 tanahnya itu 2 miliar. Mungkin di 2030 bukan 2 miliar lagi, bisa terjadi 10 miliar. Jadi kalau kita menabung sendiri 20 juta, 20 juta, 20 juta setiap bulan, pada saat tahun 30 kita sudah kumpul uang 3 miliar, tapi nggak bisa beli tanah itu. Karena apa? Pada saat 2023 tanahnya 2 miliar, tetapi pada saat 2030 sudah jadi 10 miliar. Sehingga yang kita kumpul sendiri tanpa pinjam bank itu tidak bisa beli. Tetapi kalau kita beli 2023 dengan menggunakan uang bank, kemudian kita cicil 5 tahun, no problem. Tetapi harga tanah itu masih 2 miliar dan kita memang dikenakan bunga. Tetapi kalau kita nggak beli tanah itu di 2023, kemudian kita kumpul uang, terus kumpul. Dan pada saat tahun 30 kita terkumpul 3 miliar, belum tentu kita bisa beli tanah itu karena tanah itu sendiri sudah menjadi 10 miliar. Jadi keberanian kita untuk berani berhutang dengan cara perhitungan penghasilan kita. Nah, ini ada keuntungan hutang di situ kalau kita hutang kepada bank gitu ya. Ada keuntungan yang seharusnya kita tidak bisa memiliki, tetapi dengan bantuan bank kita bisa memiliki tanah itu dengan menyicil 5 tahun.
Karena pada saat 10 tahun kemudian kita mengumpulkan pelan-pelan tuh harga tanah tidak segitu lagi gitu. Jadi ini yang penting dipahami. Jadi di dalam saat suasana kita lagi membayar hutang, harusnya bukan karena ada uang di tangan kita berfoya-foya, tetapi kita harus lebih hemat untuk lebih mempercepat menutup hutang. Kalau perjuangan kita seperti ini, menghemat di dalam segi manapun untuk bisa menutup hutang, kita akan berhasil. Tetapi kalau kita mempunyai sifat seperti orang-orang kebanyakan di Indonesia, begitu dapat kredit, mempertontonkan foya-foyanya, akibatnya nggak bisa nutup utang. Jadi ajaran dari Pak Philip ini penting kita pahami. Ada kemudahan untuk memiliki yang tadi saya cerita tentang tanah atau rumah, itu penting sekali gitu. Jadi kita harus berani untuk melakukan hutang kepada bank untuk membeli rumah atau tanah, karena kedepannya dengan inflasi itu kita tentunya tidak bisa beli lagi. Tetapi kalau kita berhutang kepada bank, memiliki sifat untuk lebih hemat agar sebanyak mungkin kita bisa cicil kepada bank. Sehingga mungkin hutang kita harus cicil 5 tahun jadi 3 tahun. Sehingga tahun keempat kita sudah bisa kredit lagi untuk mendapatkan tanah atau rumah lagi gitu. Sehingga suatu saat kita bisa memiliki aset yang besar sekali walaupun dengan cara utang. Kira-kira gitu. Makasih Philip. Tuhan berkati. Bayu, silakan. Makasih Pak Freddy. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Philip. Ini bukan bidang saya, jujur ngomong ini bukan bidang saya, karena ini bidangnya secara ekonomi. Walaupun saya sekolahnya ekonomi, tapi pelajaran ekonomi saya hanya 2 tahun untuk mendapatkan master. Tapi secara garis besar kita sudah mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Philip mengenai hutang, juga ditambahkan oleh Pak Freddy mengenai hutang secara sekuler. Banyak orang berkata begini, gimana ya punya hutang gini, gimana caranya ya? Saya selalu mengatakan hutang itu jangan pernah dipikirkan. Ingat ini pertanyaan ini, hutang itu jangan pernah dipikirin. Hutang itu mesti dibayar. Jangan dipikirin tapi dibayar. Itu nomor 1. Pertanyaannya bayarnya gimana? Kan gitu. Banyak orang berani berhutang tapi nggak berani bayar, bahkan nggak mampu bayar. Nah, bagaimana cara membayarnya? Nah, itu pertanyaannya. Membayarnya yaitu kerja, cari usaha. Apapun itu harus dicari. Apapun pekerjaannya itu selama bisa menghasilkan untuk membayar hutang itu, jalankan. Jadi itu tambahan dari saya. Tapi karena bukan bidang saya hanya bisa memberitahu bahwa di Amerika ini setiap orang punya hutang termasuk saya. Ya, tapi kembali lagi, hutang yang saya punya seperti rumah itu bukan berarti nggak bisa bayar. Karena kami sudah hitung, inilah yang kami sanggup bayar. Lalu ada kelebihan. Contohnya saya bisa tukar mobil yang udah rusak itunya saya ganti baru. Saya bargain sama dealer. Saya cuma sanggup ini. Gak lebih 1 sen pun saya nggak mau lebihin. Kalau boleh jadi, nggak jadi pun nggak masalah buat saya. Jadi kita harus tahu budget kita. Itu namanya ilmu budgeting. Dulu saya sekolah belajar. Jadi kita tahu seberapa kuat kita bayar bulanan kita. Nah, karena itu di luar bidang saya, tapi di bidang saya dalam hal teologi, ada satu hutang. Ya, ada satu hutang yang kita punya, ya, yaitu hutang dosa. Dan sebuah sebuah keputusan terbaik dan terbesar sepanjang sejarah hidup kita, terutama yang ada di sini, keputusan terbaik dan keputusan yang terbesar yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, yaitu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai pembayar hutang. Ya, jadi hutang kita dilunasi, bukan karena kita yang bayar, tapi ada yang bayarin.
Ini kita masuk dalam dunia teologinya karena itu bidang saya. Yang harus kita ingat adalah pada saat kita sudah dibayarin hutangnya lunas, ini kita bicara lunas nih hutangnya. Jangan pernah berpikir secara sekuler mau berhutang lagi. Ini masalah besar. Ya, masalah besar. Orang Kristen yang sudah hutangnya dibayar lunas, bicara lunas ini benar-benar lunas, tapi mau berhutang lagi, mau berhutang dengan dosa. Ini masalahnya. Arti kata janganlah kamu berhutang kepada siapapun, artinya janganlah berbuat dosa. Gitu loh. Karena kamu sudah ditebus 100%. Tapi pada kenyataannya kita tidak pernah merasakan penebusan itu. Kita tidak pernah merasakan kebebasan dan kemerdekaan itu. Nah, itu masalah. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita sudah ditebus 100%, hutangnya lunas, ini lunas dibayar 100%. Jangan menganggap hutang ini hanya dibayar 50%. Jangan. Tapi kita harus punya pemikiran bahwa kita sudah lunas dibayar hutangnya, hutang dosa alias apa? Mesti ingat dulu, hutang dosa yaitu maut, kematian. Ya, kematian di dalam dunia yang sementara ini juga ada kematian yang kekal. Ya, yaitu di dalam api neraka. Itu kematian kekal. Tapi karena hutang ini dibayar lunas, Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, kita yang percaya kepada Dia itu sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk memindahkan hutang kita yang tadinya masuk neraka kembali kepada kehidupan. Ini yang harus kita pahami dengan baik sehingga kita ini sudah orang merdeka, kita ini sudah bukan orang yang berhutang dan jangan cari hutang. Sekali saya katakan, jangan cari hutang. Kalau kita masih cari hutang, pertanyaan terbesarnya, apakah kita benar-benar sudah bertobat? Apakah kita benar-benar sudah percaya kepada penyelamat Kristus itu? Kalau jawabannya iya, kenapa masih berhutang? Itu dipertanyakan. Ya, jadi kita harus benar-benar sadar kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari hutang yang tidak bisa dibayar. Dengan cara apapun, kita tidak bisa membayar hutang kita yang satu ini. Hutang di dunia ini masih bisa kita bayar. Bahkan di Amerika, kalau nggak bisa bayar, 7 tahun dihapus. Enak banget. Tapi di dalam kehidupan kita, antara hubungan kita dengan Tuhan, hutang ini tidak bisa dibayar bagaimanapun. Kecuali Kristus yang bayarin. Bukannya kita bayarin Kristus, tapi Kristuslah yang bayarin hutang kita. Dengan darahnya di kayu salib. Jadi, kembali lagi, jangan cari hutang. Itu dari saya secara spiritual, tapi secara sekular, penjelasan Pak Freddy, penjelasan Pak Philip, itu sudah di luar kemampuan saya, di luar bidang saya, dan kita harus ingat, kalau yang bicara Pak Freddy, yang bicara Pak Philip, dengan segudang pengalaman dia di dalam dunia sekuler, dengan segudang pengalaman mereka di dunia bisnis, dengan pengalaman segudangnya mereka di dalam dunia piutang dan hutang, sepatutnya lah alangkah bijaknya kalau kita mendengarnya dengan baik, mengolahnya, dan menjalankannya. Demikian pula, dengan segudang pengetahuan kita tentang firman Tuhan, dengan segudang pengetahuan kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan perintahkan, alangkah bijaknya kita melakukannya. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku. Bukan hanya pendengar bidang sekuler atau pendengar bidang spiritual, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman dan juga pelaku-pelaku bidang sekuler yang disertai dengan ketulusan firman Tuhan. Itu dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Philip.
Makasih Pak Hendrik. Pak Philip, apakah ada tambahan? Ya, balik ke itu tadi, poinnya yang firman Tuhan katakan bahwa kita itu kalau tidak menjadi budak, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Poinnya akan ke sana ya. Kalau kita sudah, tadi Pak Hendrik bilang bahwa Tuhan sudah bayar, Tuhan Yesus itu sudah bayar, seperti Yohanes 8:36 yang mengatakan karena kalau anak membebaskan kita ini sungguh-sungguh bebas. Sungguh-sungguh bebas. Dan itu yang Tuhan mau, kita itu bebas, bukan hanya bebas di dalam kerohanian kita, itu kan urusan nanti. Bebas kerohanian kita supaya nanti sudah aman kan? Tapi kita mau, Tuhan mau bahwa kita itu juga bebas dari yang namanya hutang. Kehidupan kita yang lain-lain itu tidak terpengaruh lagi, Kak. Karena orang yang sudah jadi budak hutang, kehidupannya stres, isinya stres melulu, relationship-nya dengan orang lain rusak, dengan keluarga rusak, semuanya terpengaruh lah, gitu loh. Makanya yang Bapak Edi tadi bilang, beli tanah, sekarang tanah 3 juta, 10 tahun lagi jadi 10 juta. Nah, itu menyangkut kayak yang tadi dikatakan. Ada wise borrowing sama unwise borrowing. Ada hutang yang bijaksana, ada hutang yang tidak bijaksana. Dengan kata singkatnya, yaitu tadi assets. Hutang itu kalau menuju ke assets, itu hutang yang bagus. Kalau liabilities, itu hutang yang jelek. Jadi kalau aset itu arahnya ke atas, dia akan naik value-nya. Hutang yang aset, bentuknya aset, yang naik value-nya, seperti Pak Daniel itu, beli rumah sana sini, nah, asetnya naik. Dia kerjanya mungkin dapatnya misalkan, anggap aja 100 juta. Tapi asetnya dia itu, dia nggak usah kejar 5 kali lipatnya. Rumahnya dia 5 itu naik sendiri. Kalau liabilities itu arahnya pasti ke bawah, menurun. Saya lihat kalau orang beli rumah 100 juta, beli mobil 150 juta, wah, itu nggak wise, gitu. Karena liability itu value-nya pasti turun. Mobil itu misalkan, itu value-nya turun. Kalau rumah, value-nya naik. Jadi kita harus pintar-pintar melihat, punya kebijaksanaan, apa yang kita beli, kita spend ini, apakah akan turun value-nya, akan naik value-nya. Kalau value yang akan turun, kita itu sedikit mungkin belinya. Kalau value yang akan naik, kita boleh invest sebanyak mungkin. That's okay, gitu loh. Tentu di dalam konteks right budgeting yang benar. Yang tahu kekuatan kita di mana, yang bisa selalu membayar. Karena nama Tuhan dipermuliakan sebagai orang percaya bahwa kita adalah anak-anak raja yang bisa membayar kembali hutang-hutang kita di dalam dunia sekuler. Nah, yang membayar hutang di dalam dunia rohani, ya Tuhan, Bapa kita sendiri yang bayar melalui Kristus Yesus. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Philip. Baik, waktunya pas.